액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai bab ke-11 materi tentang menjual produk kepada konsumen korporasi. Sebelum masuk ke materi, adapun nama-nama kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, Linda Miltoriska dengan NPM akhiran 13. Kemudian yang kedua ada Mahdi Al-Hasin dengan NPM akhiran 28. Kemudian yang ketiga ada Rinda Verbi dengan NPM akhiran 35. Dan terakhir yaitu Nusri Kili dengan NPM akhiran 33. Adapun subbab yang akan dibahas kali ini yaitu pertama mengenai latar belakang menjual kepada konsumen korporasi, kedua mempelajari dan menghubungi konsumen korporasi, ketiga presentasi, keempat negosiasi, dan kelima mencapai persetujuan dan kesepakatan. Oke, untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Saudari Nusri Kili. Kepada Saudari Nusri dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan latar belakang atau pengertian dari konsumen korporasi, yaitu merupakan konsumen yang menarik didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah besar. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Adapun strategi penjualan terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, pelajari sasaran konsumen dengan penelitian literatur. Kemudian yang kedua, rencanakan presentasi yang menarik dengan memperhatikan sasaran. Yang ketiga, presentasi berikan informasi sebanyak mungkin. Yang keempat, negosiasi kondisi yang memenuhi sasaran kita maupun konsumen. Kemudian yang terakhir, yang kelima, persetujuan rangkuman butir-butir penting dan tekankan pada manfaatnya. Oke, baik, untuk pemateri kedua yaitu akan dipaparkan oleh Saudari Rinda Verbi. Kepada Saudari Rinda dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya mempelajari konsumen korporasi. Dalam mempelajari konsumen korporasi, strategi penjualan kepada konsumen korporasi itu bergantung pada keahlian bernegosiasi dan bagaimana meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Materi selanjutnya, menghubungi konsumen korporasi. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya. Yang pertama, komunikasi lewat surat. Korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan. Semakin baik mutunya, semakin besar pula volume penjualan. Cara ini dikenal sebagai direct mail, yang merupakan cara penjualan yang sangat efektif dan berkembang. Cara selanjutnya dalam menghubungi konsumen korporasi yaitu menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Nah, dalam komunikasi menggunakan telepon, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu teknik mencairkan kekakuan. Yang kedua yaitu menjaga perhatian. Dan langkah yang ketiga, memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Nah, cara yang ketiga dalam menghubungi calon konsumen korporasi yaitu merencanakan pertemuan dengan konsumen. Setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan matang. Cari lokasi yang netral. Suasana formal membantu konsentrasi, namun bisa pula menimbulkan kesan intimidatif. Sebaliknya, suasana santai terkesan bukan bisnis. Dan cara terakhir dalam menghubungi konsumen korporasi, yaitu mendengarkan konsumen. Biarkan konsumen mengatakan apa yang mereka butuhkan dan ajukan pertanyaan supaya yakin
sebelum mengatakan apa yang kita tawarkan. Bersikaplah sopan, sebut nama konsumen dan hindari istilah teknis. Buat konsumen terpesona dengan menanyakan apa yang dapat membuat produk kita lebih menarik. Kemudian, akhiri pertemuan dengan menawarkan hadiah kepada konsumen, walaupun itu bukan hadiah yang besar, agar mereka merasa sebagai konsumen yang istimewa. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Oke, baik, untuk materi ketiga akan saya paparkan sendiri, yaitu mengenai materi presentasi. Jadi untuk yang pertama, materi di sini membahas mengenai 3 jenis teknik persiapan presentasi penjualan. Adapun 3 jenis teknik persiapan presentasi penjualan yang pertama ialah persiapan presentasi standar. Yaitu yang pertama, pembahasannya dalam waktu singkat mereka memperoleh pengetahuan tentang produk dan keistimewaannya, produk saingan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, teks disiapkan oleh tim yang menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk sehingga pekerja diminta untuk menghafalkan teks. Jadi sistem kerjanya yaitu di presentasi standar, di mana wirausaha diminta menghafalkan teks tersebut di luar kepala, yang pada nantinya mereka diharapkan bisa menyampaikannya dengan lancar pada setiap kali presentasi. Namun kelemahannya, yang ketiga di sini, hilangnya kebebasan dan kreativitas berpresentasi, menghambat tumbuhnya rasa percaya diri, kesulitan bila calon pembeli mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan yang menyimpang dari isi teks. Adapun jenis teknik persiapan presentasi penjualan yang kedua ialah persiapan presentasi terencana. Yaitu pembahasannya pertama, wirausaha menyusun sendiri rencana presentasi mereka yang disesuaikan dengan latar belakang, sikap, dan kebiasaan calon pembeli yang akan ditemui. Jadi bedanya dari yang standar tadi, kalau rencana ini wirausaha menyusun sendiri nih bagaimana presentasi yang akan mereka paparkan nanti kepada pembeli atau calon pembeli. Jadi mereka membuat sendiri, jadi tahu nih latar belakangnya, sikap dan kebiasaan calon pembelinya itu seperti apa. Jadi dengan demikian presentasi penjualan dapat lebih cocok untuk setiap orang calon pembeli yang berbeda latar belakangnya. Kemudian yang kedua, dalam presentasi penjualan terencana bukan isi presentasi yang berlainan untuk tiap orang prospek, melainkan urutan atau cara penyampaian isi tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan presentasi penjualan secara lebih luas. Jadi nggak harus berpatok pada teks tersebut, kayak di standar tadi kan dia hanya berpatok pada suatu teks yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah kalau terencana ini dia lebih luas, jadi bisa disesuaikan dengan si calon pembelinya, entah dari latar belakangnya atau sikapnya dan lain-lainnya. Jadi tujuannya ya agar calon pembeli mau tetap mendengarkan hingga akhir presentasi. Kemudian untuk persiapan presentasi yang ketiga ialah terprogram, yaitu pembahasannya pertama banyak dipergunakan oleh sales engineer yang menawarkan peralatan produksi dengan desain khusus. Kemudian yang kedua, data dan informasi yang diberikan calon pembeli masing-masing pemasok mempersiapkan blueprint, desain, spesifikasi, dan taksasi harga. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus dipertahankan selama presentasi yaitu inilah produk kami seperti apa adanya, kami tidak menyembunyikan sesuatu, oleh karena itu terserah kepada Bapak atau Ibu bagaimana menilainya. Jadi ini sikap yang harus dipertahankan dalam presentasi terprogram. Oke, baik, lanjut, yaitu mengenai 3 tahap presentasi penjualan. Yang pertama di sini ialah pendekatan atau the approach. Jadi tahap ini kita memaparkan maksud dan tujuan kita dalam produk yang akan kita paparkan kepada calon pembeli atau konsumen. Kita cukup menyinggung bahwa kita ingin menjelaskan lebih jauh nih tentang produk tersebut dan berharap akan ada hubungan lebih lanjut atau sinergi ke depannya. Kemudian yang tahap kedua ialah pengutaraan produk.
product demonstration or presentation. Jadi di tahap ini kita masuk nih ke inti presentasi itu sendiri atau ke presentasi utama sesuai dengan tujuan dari presentasi penjualan yang akan kita paparkan. Intinya, kita menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu dengan tujuan audiens bisa mengerti, memahami, dan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir yaitu mengakhiri presentasi, closing the sale. Jadi di sini maksudnya yaitu penutupan presentasi. Setelah kita melakukan presentasi nih, audiens atau klien juga sudah memahami apa yang kita jelaskan yang berhubungan dengan produk. Maka kita akan masuk ke tahap terakhir ini yaitu mengakhiri presentasi atau penutup presentasi. Oke, baik, kita masuk ke materi yang ketiga ya di sini tentang presentasi yaitu mempersiapkan presentasi penjualan. Wirausaha tidak akan dapat mengutarakan keistimewaan produk secara berhasil bila mana mereka tidak dapat melakukan pendekatan secara berhasil. Tanpa pendekatan yang berhasil, harapan dapat mengakhiri presentasi penjualan secara memuaskan juga tidak besar. Jadi di sini apa sih kiat-kiat atau poin-poin untuk mempersiapkan presentasi penjualan? Jadi di sini yang pertama yaitu merencanakan keberhasilan. Kemudian yaitu menjaga waktu. Yang ketiga ialah alat bantu audiovisual. Jadi dengan alat bantu audiovisual itu bakal membuat presentasi kita itu menarik gitu. Nah, membuat menarik konsumen dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir ialah memberi kesan. Jadi pesan yang baik mudah diingat, meyakinkan dan menonjol serta memicu orang untuk bertindak. Oke, baik, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Mahdiah. Kepada Saudari Mahdiah saya persilahkan. Selanjutnya, negosiasi. Setelah konsumen setuju melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin punya sasaran yang berbeda. Oleh karena itu, dua pihak yang terlibat harus bersiap menghadapi perbedaan dan usahakan mencapai kepuasan bersama. Yang pertama, menyiapkan perundingan. Mengantisipasi apa yang mungkin dikatakan atau ditanyakan pembeli akan menguntungkan kita dalam perundingan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Tujuan kita adalah menjual dengan ketentuan yang memenuhi kebutuhan usaha kita. Memenuhi kebutuhan pembeli harus selalu disertakan. Oleh karena itu, hadapi perundingan dengan gambaran jelas mengenai apa yang terbaik, sedang, dan terburuk yang dapat kita terima. Juga perlu gambaran jelas apa yang diharapkan konsumen. Yang ketiga, menekankan manfaat. Pembeli tidak segan menekankan kita sampai tidak untung. Kita bisa menghindari tekanan dengan menekankan kelebihan kita. Namun, akan lebih baik menekankan keuntungan dalam hal waktu, efisiensi, dan kelebihan daya saing bagi konsumen. Yang keempat, menghadapi pesaing. Dalam setiap negosiasi biasanya ada pihak ketiga, pesaing kita. Penawaran mereka membatasi kesepakatan yang bisa kita capai. Konsumen akan membayar lebih besar atau menerima syarat yang kurang menguntungkan. Hanya jika kita bisa memberikan argumen yang meyakinkan tentang kelebihan kita. Oleh karena itu, pelajari tentang kompetitor dan tangani. Yang kelima, menentukan harga. Menjual dengan baik berarti tidak menurunkan harga karena dua alasan. Pertama, harga sering bukan tujuan utama konsumen. Kedua, harga adalah kunci keuntungan. Menurunkan harga sebagai taktik utama bisa mengancam keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan penjualan. Yang keenam, memanfaatkan otoritas tertinggi. Jika terjadi kebuntuan karena harga, coba mengalah agar pembeli merasa menang. Pergi pada atasan atau minta staf menghadap kita. Langkah akhir ini untuk memberi kesan fleksibel dan sebagai alasan saat bertahan. Selanjutnya, mencapai persetujuan dan kesepakatan. Untuk menggolkan penjualan, wirausaha perlu menggiring konsumen sampai merasa mantap menerima tawaran. Beri informasi sebanyak mungkin, atasi setiap kritik, dan minta keputusan tetapi jangan mendesak. Yang pertama, menimbang penutupan. Dalam menutup, kita perlu bertindak yang secara langsung atau tidak.
mendorong pembeli untuk melakukan transaksi. Jangan bertindak menurut pola, tetapi kita menghadapi individu dan harus mempertimbangkan hal ini dalam merencanakan penutup. Yang kedua, mendapat masukan. Kritik konsumen bisa mematahkan semangat, tetapi orang yang banyak mengkritik kemungkinan akan membeli 3 kali lebih besar dari calon pembeli yang tidak mengkritik sama sekali. Orang yang tidak mengkritik kurang memberikan umpan balik, sehingga penjualan lebih sulit. Sebaliknya, pengkritik memberikan reaksi, berbicara dan membantu penjualan menentukan langkah. Jangan remehkan kritik konsumen, anggap sebagai masalah serius untuk dibahas menjelang tahap akhir negosiasi. Yang ketiga, mengarahkan konsumen. Tunggu sampai yakin kalau kita telah mendapat dan memberikan informasi yang cukup untuk menuju penutup yang baik yang membawa keputusan untuk membeli. Lalu rangkum semua pokok pembicaraan dan tekankan betapa sesuai sasaran konsumen dengan produk atau jasa kita. Tanyakan apakah semua masalah telah terpenuhi untuk membantu menjernihkan situasi dan memberikan kita kesempatan terakhir untuk memutus kritik yang masih ada. Yang keempat, menutup penjualan. Kita perlu bertindak dengan cepat dan tidak melewatkan momentum membeli. Bila tiba waktunya untuk menandatangani kontrak, konsumen akan melihat bahwa keuntungan yang kita tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan keputusan membeli hanyalah suatu formalitas. Oke, berakhirlah sudah presentasi kita kali ini. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembahasan kita kali ini yaitu ialah strategi penjualan kepada konsumen, salah satunya konsumen korporasi, perlu ditingkatkan atau perlu dipertimbangkan karena hal ini adalah hal yang penting untuk menarik minat atau daya beli para konsumen korporasi, karena di dalam strategi yang ada itu ada poin-poin yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh kelompok kami. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah dalam pemaparan kali ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.